Pengacara Guru Supriyani, Andri Darmawan, tak puas Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito hanya dicopot dari jabatannya. Andri meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo bertindak cepat dan tegas terhadap dua oknum polisi tersebut. Sebab, kedua polisi itu diduga telah meminta uang damai dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Karena itu, Andri menganggap sanksi pencopotan tidak cukup untuk menghukum Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Kalau ada pelanggaran prosedur oleh oknum itu harus ditindak dengan cepat, diucap Andri dalam tayangan YouTube Nusantara TV, Jumat, 15 November 2024. Andri mengeklaim, ada sejumlah saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran etik dua oknum polisi tersebut. Karena itu, ia mendesak Kapolri untuk tak hanya menjatuhkan hukuman pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Secara terang-terangan, Andri mengakui tak puas dengan sanksi pencopotan terhadap Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito. Menurut Andri, sanksi tersebut belum cukup memberi efek jera. Kalau dicopot kan gampang saja dia dipindahkan ke tempat lain. Belum ada efek terhadap tindakan mereka, misalkan meminta uang 2 juta rupiah, 50 juta rupiah, ujar Andri. Sebelumnya nota pembelaan atau pledoi yang diajukan kubu Guru Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, 14 November 2024. Pledoi setebal 188 halaman berjudul, Orang Susah Harus Salah, itu dibacakan Andri Darmawan. Meski kekeh membantah telah menganiaya anak Aibda WH, nota pembelaan Supriyani tetap ditolak jaksa. Dalam tanggapannya, jaksa menyebut, argumen kuasa hukum tidak dapat menghapuskan perbuatan Supriyani yang telah terbukti di persidangan. Fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, ditegas jaksa, dikutip dari tribunnews-sultra.com. Selain itu, jaksa menilai, kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam membela sang klien. Menurutnya, kuasa hukum Supriyani seolah pura-pura tidak paham dengan fakta persidangan yang telah terungkap. Jaksa juga menegaskan, bahwa pihaknya telah memenuhi syarat untuk memberikan dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan jaksa selama persidangan berlangsung. Sehingga, jaksa menilai pledoi yang dibacakan kuasa hukum Supriyani tidaklah benar. Jaksa juga membantah tuduhan kubu Supriyani yang menyebut pihaknya ragu-ragu memberikan tuntutan lepas dari segala tuntutan hukum kepada sang guru.